Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena telah memberikan kasih dan karunia sepanjang hidup kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ricky dari kelompok 1 untuk mata kuliah Katekese Pendidikan Dasar, yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dalam pendidikan agama Katolik. Adapun anggota kelompok saya adalah Natalia, Veronica, Diana Veronica Yuni, Veronica, Jennifer, Marbona Pama, Agustinus Roni, Efrem Rikal Kelpir Pancohayo, dan Paulina Aselpia Cahyapita. Bagi teman-teman, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, saya Natalia, saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum tahun 1975. Kurikulum 1975 adalah kurikulum nasional pertama dan bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda untuk membangun negara. Kurikulum ini menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan nasional. Kurikulum tersebut sangat berpusat pada pembelajaran akademik dan penekanan pada mata pelajaran yang dianggap penting, seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kurikulum tahun 1975. Yang pertama itu menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan yang integratif. Yang ketiga, pendidikan moral Pancasila dalam kurikulum tahun 1975. Terus yang keempat, kurikulum tahun 1975 menekankan pada efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, mengharuskan guru untuk menggunakan teknik penyusunan program pengajaran. Terus yang keenam, organisasi pengajaran di bidang-bidang studi. Yang ketujuh, pendekatan pada dalam strategi pembelajaran. Dan yang kedelapan, sistem evaluasi. Perkembangan kurikulum tahun 1975 dalam pendidikan agama Katolik, yaitu PAK. Secara resmi, mata pelajaran agama Katolik mendapat tempat di dalam pendidikan nasional Indonesia. Kurikulum ini berorientasi pada tujuan dan kitab suci karena setiap kegiatan pembelajaran selalu diarahkan langsung pada keadaan siswa. Tujuan itu adalah target yang hendak dicapai pada akhir kegiatan mengajar. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang kelemahan kurikulum 1975. Di sini kelemahan kurikulum 1975 dibagi menjadi 3. Yang pertama, kurangnya relevansi dengan konteks modern. Sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan individu yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, digarisbesarkan oleh kurangnya relevansi. Kurangnya relevansi ini di mana tingkat pendidikan kurikulum 1975 ini tidak memiliki kualitas pendidikan sama sekali. Yang kedua, kelemahan kurikulum 1975 yaitu kurang keterpaduan materi. Dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai mencapai kompetensi dasar secara optimal, di mana dilihat dari kelemahan kurangnya keterpaduan. Keterpaduan atau terpadu di sini adalah prasarana pembelajaran kurang memadai atau kurang aktif di dalam konteks pendidikan tersebut. Ketiga yaitu kelemahannya kurangnya pendekatan interaktif, di mana kurangnya pembelajaran kepada siswa sehingga murid kurang aktif. Saat proses pembelajaran, guru sebaiknya memberi kepada siswa dengan cara pendekatan atau pembelajaran tersebut aktif dengan cara bertanya atau memberi pembelajaran sehingga siswa tersebut dapat mengembangkan materi yang telah diberikan guru kepada murid. Terima kasih. Kelebihan kurikulum 1975 adalah kurikulum yang digunakan di Indonesia pada tahun 1975. Meskipun kurikulum ini sudah usang dan telah digantikan oleh kurikulum yang lebih baru, ada beberapa kelebihan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, memperkuat nilai-nilai nasionalisme. Kurikulum 1975 dasarkan pada semangat nasionalisme yang kuat. Salah satu tujuan utamanya adalah memperkuat identitas nasional dan cinta terhadap tanah air. Yang kedua, fokus pada penguasaan keterampilan dasar. Kurikulum 1975 menekankan penguasaan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung.
Yang ketiga, memiliki pendekatan holistik. Kurikulum ini mengadopsi pendekatan holistik terhadap pendidikan. Selain keterampilan akademik, kurikulum juga memperhatikan perkembangan sosial, emosional, dan fisik siswa. Hal ini tercermin dalam program kegiatan ekstrakurikuler yang beragam seperti olahraga, seni, dan kegiatan pramuka. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum 1984, di mana kurikulum 1984 dikembangkan sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. Kurikulum ini bertujuan menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan mengajarkan keterampilan hidup ketika bersosial dan bermasyarakat. Adapun contohnya seperti guru masuk ke dalam kelas, kemudian ia memberikan materi secara garis besar. Kemudian selebihnya dia mempersilahkan para siswanya mencari referensi dari luar agar siswa dapat lebih aktif dan berpikir secara kritis untuk menambah wawasan pengetahuan para siswa terhadap materi yang disampaikan. Ciri-ciri kurikulum tahun 1984. Yang pertama itu berorientasi kepada tujuan instruksional, yaitu didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Baiklah, di sini saya akan memaparkan perkembangan kurikulum 1984 dalam pengajaran agama Katolik atau PAK. Pada tahun 1980, Komkat MAWI, sekarang KWI, mencetuskan pendapat mengenai pelajaran agama Katolik di sekolah. Penyusunan kurikulum ini juga dipengaruhi oleh ditiadakannya lokakarya di Malino, dan setelah melalui pertemuan dan seminar, akhirnya disusun kurikulum 1984, kemudian diajukan ke sidang para uskup di MAWI. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perkembangan pada kurikulum PAK tahun 1984. Nah, fokus saya di sini pada kelebihan dan kekurangan. Yang lebih utama itu pada kelebihannya. Yang pertama, konteks Katolik yang kuat. Kedua, fokus pada pembentukan karakter. Yang ketiga, pengintegrasian nilai-nilai Katolik dalam mata pelajaran lain. Pada poin yang ketiga ini, kita tidak hanya fokus kepada nilai-nilai Katolik dalam mata pelajaran pendidikan Katolik dan budi pekerti saja, namun juga pada mata pelajaran lainnya, yaitu yang lebih khusus pendidikan kewarganegaraan, karena di dalam pendidikan kewarganegaraan itu terdapat norma-norma agama yang dapat menanamkan nilai-nilai keagamaan. Kekurangan kurikulum 1984 adalah potensi siswa di mana tampak sebagai subjek belajar. Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruangan kelas lantaran siswa yang berdiskusi dan banyaknya tempelan gambar serta guru yang tak lagi mengajar metode berceramah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan kurikulum 1975 yaitu mengutamakan pendekatan progresif dan holistik. Sedangkan kurikulum 1984 lebih mengarah pada pendekatan akademik dan terstruktur. Kurikulum 1975 memberi kebebasan lebih besar kepada siswa dalam memilih mata pelajaran. Sementara kurikulum 1984 menekankan pada pencapaian tujuan, pembelajaran yang terukur. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pengaruh mereka dapat dilihat dalam pengembangan kurikulum pendidikan di masa-masa selanjutnya. Presentasi dari kelompok kami, sebagai moderator saya meminta maaf atas kekurangan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.